Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi nabiyyika Muhammad sadiqil wa'dil amin walhamdulillahi rabbil. Kan udah doa berarti pulang dong. Kan udah selesai doanya, berarti langsung wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu biasa kan, doanya udah panjang banget. Ya udah, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya muliakan, semoga ibu dan bapak sekalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dimudahkan semua urusan dan hajatnya, disembuhkan yang sakit, diluaskan yang sempit, dan kita semua insya Allah wafatnya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kita sampai kepada pembahasan tentang waman tabi, yaitu tabi'in. Jadi keluarga Nabi sudah kita bahas, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau sekarang ya anak cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bin Ali bin Siti Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Nabi adalah siapapun yang berjumpa Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Kalau dia pernah berjumpa Nabi beriman, terus dia murtad, masuk Islam lagi, maka tidak termasuk ke dalam golongan sahabat Rasulullah, ya. Nah, sampailah kita kepada tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat. Tabi'in adalah orang-orang yang tidak berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berjumpa para sahabat. Ya. Di antara para tabi'in ada namanya Imam Ibrahim An-Nakhai. Ya, Ibrahim An-Nakhai itu adalah tabi'in. Bertemu dengan Sayyidina Ali, bertemu dengan Sayyidina Umar, bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Umar bin Khattab tabi'in apa sahabat, Bu? Oke. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas tabi'in apa sahabat? Sahabat. Oh. Ya, Abdullah bin Abbas. Bib, penting emang kita tahu nama-nama ini. Penting. Ibu pengen ke rumah sakit nggak tahu namanya, bingung nggak? Mau ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Itu yang namanya. Oh, akhirnya mati dah. Ya, kenapa? Gara-gara nggak tahu nama rumah sakit. Tahu nama sahabat itu penting. Karena ciri orang yang mencintai kenal sama namanya. Ya. Dan kita, kata Nabi SAW, akan berkumpul bersama orang yang kita cintai. Ya. Ibrahim An-Nakhai itu sahabat tabi'in yang bertemu dengan Sayyidina Umar, bertemu dengan Sayyidina Ali, bertemu dengan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Jadi tabi'in itu nggak sempat ketemu Rasulullah, tapi ketemu sahabat Nabi.
Meskipun Bu, hidupnya mungkin di zaman Nabi. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarni sempat datang ke Madinah mau ketemu Rasulullah. Tapi tidak ketemu karena Rasul sedang keluar kota. Statusnya sahabat apa tabi'in? Tabi'in. Kenapa? Karena tidak pernah berjumpa Rasulullah. Ya, baik. Ada lagi namanya Sabit Al-Bunani. Ini juga dari kalangan tabi'in. Berjumpa dengan Anas bin Malik, pembantunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjumpaan-perjumpaan ini penting sampai dibikin istilah. Kenapa Ibu? Karena kalau kita tidak tahu orang-orang ini, kita tidak bisa punya patokan antara hak dengan yang batil. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi penentu baik dan buruk karena mereka satu, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mengikuti Nabi, sezaman dengan Nabi. Karena mereka punya keistimewaan itu, maka mereka adalah orang-orang yang harus kita jadikan pedoman setelah Nabi Muhammad SAW. Generasi setelahnya baru ada yang disebut tabi'in. Tabi'in ini contohnya imam empat mazhab. Seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau ada papan tulis enak nih. Ya, kalau ada papan tulis enak nih. Jadi Imam Malik, iya. Jadi Imam Malik itu berjumpa dengan Imam Nafi. Imam Nafi ini tabiin. Imam Nafi yang tabiin berjumpa dengan Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, muridnya Rasulullah. Nanti kita tulis deh biar nah, iya. Dah, kita lanjutin, Bu. Ya, kita lanjutin. Waman tabi' siapapun yang mengikuti mereka. Generasi setelah Nabi kurang lebih 3-4 abad disebut salaf. Jadi salaf itu merujuk kepada generasi awal, abad pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada yang mengatakan sampai abad kelima. Namun mayoritas ulama mengatakan sampai abad ketiga. Kalau salafi itu nisbat. Ya, salafi itu nisbat. Contoh Al-Buguri orang Bogor. Ya, Al-Karawaci orang Karawaci. Al-Eretani. Paham nggak? Ya, orang Eretan. Al-Jawi orang Jawa. Al-Sumatrani orang itu nisbat. Atau nisbat kepada nama, misalkan namanya siapa? Ahmadi. Ya Al-Ahmadi nisbat kepada orang yang namanya Ahmad. Al-Maliki nisbat kepada Imam Malik. Namanya sendiri ya. Kalau Salafi itu nisbat kepada generasi awal ini. Tapi ada orang yang yang sebenarnya nggak ngikutin generasi awal tapi pengen dipanggil Salafi. Itu orang-orang yang suka bilang bid'ah, orang-orang yang suka bilang sesat, orang-orang yang nggak suka memaulid, nggak suka zikir, nggak suka tahlil. Saya baru dapat ini lagi nih. Jadi waktu saya ngajar ibu-ibu juga di Pulau Gebang, ada yang curhat sama saya. Pip, di kampung saya, di Bangil, mohon maaf, di Malang, itu kami lagi yasinan, lagi tahlilan, ada 3 orang datang, semua kopi yang udah disidangkan ditendang-tendangin sampai kotor semua. Katanya sesat, bid'ah, neraka, orang tahlilan. Nah, ini biasanya mengakunya salafi.
Tapi ya namanya orang ngaku-ngaku doang mah bisa aja. Zaman sekarang kan banyak dokter palsu, Bu. Betul nggak? Ijazahnya juga ijazah palsu ya. Jadi jangan tertipu sama merek, tapi lihat nanti kita lihat sanatnya ya. Baik. Wih, emang lain tenaganya ini. Ini yang angkat harusnya 3 orang, dia angkat sendirian doang. Lain emang, agak lain deh ini emang. Ya, Masya Allah. Apalagi mau diangkat ini? Lemari kayaknya habis ini Bu. Dibawa ke sini sama dia lemari nih. Nah, kita tunggu aja lemarinya nih. Ya, jadi biar pada paham, biar ngerti mana yang harus diikutin, mana yang jangan. Ya ampun, lama amat ngambil spidol. Ya, jadi salafi itu adalah nisbat. Siapa orang yang menisbatkan kepada generasi awal maka disebut salafi. Kita ini juga sebenarnya salafi. Kenapa? Ya kalau kita nggak salafi, kita nggak Muhammadi, nggak bisa ikut Rasulullah. Gimana mungkin sampai kepada Rasulullah kalau kita tidak mengikuti salafus soleh? Jadi salafus soleh itu arti bahasanya orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita. Ibu-ibu itu salaf bagi anak ibu. Kenapa? Karena ibu terdahulu. Orang yang mendahului itu disebut salaf. Saya salafi, artinya apa? Saya mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum saya. Makanya ada pondok pesantren salaf, ada pondok pesantren modern. Pondok pesantren salaf masih berpegang teguh kepada tradisi para pendahulunya dari kalangan kiai dan habaib. Kalau pondok modern mah udah macem-macem. Kadang-kadang bikin pentas, bikin peragaan wayang, jedak jeduk. Nah, itu kadang-kadang ada pondok modern kayak begitu. Ya, jadi kalau memang kita ingin anak itu jadi alim dan soleh, ya betul-betul ngerti kitab-kitab, ya masukkanlah ke pondok salaf yang tradisional. Tapi kalau anak kita ingin pintar organisasi, ya anak kita ingin pintar di dalam mungkin teknologi dan sebagainya, nggak ada salahnya dimasukkan di pesantren modern. Jadi ini kembali kepada apa, Bu? Ya kita sendiri mau apa gitu. Mau dimasukin pesantren modern atau pondok salaf. Jadi salaf itu adalah generasi sebelum kita. Itu namanya apa salaf. Nah, baik. Nah, jadi kan era Nabi, era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersama orang-orang yang disebut sahabat. Ya. Di bawah sahabat itu ada tabi'in. Di bawah tabi'in ada atba' tabi'in atau tabi'in. Nggak kelihatan ya? Gelap, gelap, gelap. Terangin dulu gimana nih? Ah, Ustaz. Oke, yang pertama era Nabi Muhammad Sallallahu. Oke, kelihatan ya? Yang nggak kelihatan nyontek sama temannya dah. Ya, oke. Ah, ada era Nabi bersama para sahabat. Nih, generasi pertama disebut sahabat. Generasi kedua disebut generasi ketiga disebut tabiin. Ya, oke. Sahabat Nabi, contohnya yang empat siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya udah tau lah ya. Nah, tabiin, contohnya Ibrahim An-Nakhai. Contohnya Sabit Al-Bunani, saya kasih satu contoh aja biar apa namanya nggak makan tempat.
Tabi'in. Contohnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi yang banyak dipeluk di daerah Rusia, Kazakhstan, China, kemudian Turkia, ya di Turki dan lain sebagainya Imam Abu Hanifah. Ini tabi'in. Nanti generasi keempat ada namanya tabi'in. Tiga jadinya. Ya, tabi itu artinya pengikut ya, Bu. Bu, Ibu. Tabi'in artinya para pengikut. Kalau tabi itu pengikut satu. Tapi kadang satu ini dinisbatkan untuk banyak. Kalau tabi'in artinya apa? Pengikut. Kalau tabi'in berarti pengikut siapa? Sahabat. Tabi'in, pengikutnya tabi'in. Tabi'in, pengikutnya tabi. Nah, banyak juga ya. Nah, ya. Contohnya adalah Imam Syafi'i. Ini juga contohnya adalah Imam Malik. Ini contohnya Imam Nafi. Imam Syafi'i, Bu, belajar dari Imam Malik. Imam Malik belajar dari Nafi. Nafi dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya siapa? Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini sahabat, Bu, sahabat. Nah, Nafi belajar ke Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah. Jadi nyambung, nyambung. Ini namanya sanad. Sanad adalah mata rantai ilmu. Sanad itu adalah mata rantai ilmu. Sanad itu sebenarnya nama-nama orang, Bu. Nama manusianya, nama orang. Jadi sanad itu dikatakan sahih kalau orang-orangnya benar. Paham nggak, Bu? Jadi kan Ibu suka dengar hadis sahih, ya. Hadis hasan, hadis doif, hadis sahih deh. Ini hadis sahih nggak gitu. Nah, sahih itu maksudnya salah satu tolak ukurnya orangnya pada benar. Imam Syafi'i benar apa kagak? Imam Malik, Imam Nafi, sudah Abdullah bin Umar udah pasti benar. Nah, ini berarti mata rantai ilmunya benar. Oke. Apa fungsinya kita tahu beginian, Bu? Fungsinya adalah supaya kita ngerti siapa yang harus kita ikuti. Sabila dinil haqqi ghairu mubtadi' dan siapapun yang mengikuti mereka, siapapun yang mengikuti mereka ini. Jalan agama yang benar ghairu mubtadi' bukan jalan ahli bid'ah. Ibu sering dengar kata bid'ah? Ya, bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contohnya dari orang-orang yang datang sebelumnya. Bid'ah secara bahasa artinya perbuatan yang tidak dicontohkan generasi sebelumnya. Secara bahasa makan burger itu bid'ah, Bu. Kenapa? Emang Rasul pernah makan burger? Oke. Makan ayam geprek, bid'ah nggak? Bid'ah. Bikin pengajian Senin duhur, bid'ah. Emang Nabi pernah bikin? Sahabat, bikin ya pengajian. Nah, kumpulin emak-emak,
Ya, ibu-ibunya kumpulin di masjid, bikin pengajian tiap hari Senin. Pengajian pernah dibikin? Enggak. Bikin walimatu safar. Orang pengen pergi umroh, pengen pergi haji, kadang pengen jalan ke luar negeri, dibikin walimatu safar. Itu juga bid'ah. Pertanyaannya, baik atau tidak? Nah, disinilah kita harus mendefinisikan bid'ah secara istilah. Bid'ah secara istilah adalah segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan terbagi menjadi dua jenis. Jadi bid'ah itu ada dua, kata Imam Syafi'i. Kalau ditanya ini nggak ada yang bagi siapa, bilang aja Imam Syafi'i ya. Bid'ah ada dua. Satu, kan tadi kita harus sepakat kalau bid'ah adalah perbuatan yang tidak ada contoh, ya. Segala perbuatan yang nggak ada contohnya itu dibagi jadi dua. Kalau seandainya sesuai dengan empat hal ini, maka disebut bid'ah hasanah. Kalau bertentangan dengan empat hal ini, maka disebut bid'ah sayyi'ah. Sayyi'ah itu jelek. Bid'ah yang hasanah sesuai dengan empat hal. Satu, Al-Quran. Dua, As-Sunnah. Tiga, Qiyas. Empat, Athar. Athar itu adalah amal-amal soleh orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat. Ya. Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Qiyas, dan Athar. Nanti saya jelasin. Mau diambil contoh apa Bu yang sering dibid'ahin? Tahlilan. Oke. Tahlilan, kita lihat orang tahlilan biasanya di malam apa? Malam Jumat ya. Atau ketika ada orang meninggal. Ketika tahlilan itu kita lihat apa perbuatan yang dilakukan. Satu, silatu, tahlilan ya, tahlilan. Oke. Dua, membaca Al-Quran. Tiga, berzikir. Jamaah. Empat, apalagi tausiah agama. Habis itu lima, apa? Makan bersama. Betul nggak? Oke, tahlilan bid'ah. Cek apa isi tahlilan. Jangan diomongin tahlilan dari Hindu, dari Hong Kong. Mana ada orang Hindu tahlilan, Bu? Ya, jadi itu fitnah. Lihat, Bu. Apa kira-kira kegiatan di dalam tahlilan? Gitu caranya. Kemudian dicari sumbernya dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas, atau Athar. Mohon maaf, ini bukan Qiyas, tapi ijma. Ganti Bu. Ijma itu kesepakatan ulama. Pakai Qiyas juga boleh sebenarnya. Cuman ini saya ngambil versinya Imam Syafi'i, ijma. Kesepakatan para ulama. Kita lihat Bu. Silaturahim. Kira-kira hukumnya apa? Bisa wajib. Bisa wajib Ibu. Nanti sebelum Ramadan harus kita udah saling maaf-maafan. Karena nggak akan diampuni di bulan Ramadan orang yang salah satunya memutuskan silaturahim. Silaturahim itu khusus kepada orang yang punya hubungan darah. Silaturahim menurut sebagian ulama khusus kepada orang yang punya hubungan darah. Seperti saudara, kakak, adik, orang tua, paman, kakek, nenek ya. Tuh nggak boleh berantem.
Nah, ketika tahlilan ngumpul nggak? Ngumpul kan? Yang tadinya jauh jadi dah dekat. Oke, berarti sesuai nggak? Sesuai. Baik. Kemudian membaca Al-Quran. Masa kita lagi kumpul gitu disuruh baca chattingan WhatsApp? Emang ada yang lebih bagus dari baca baca Al-Quran? Nggak ada. Karena kalam Allah diperintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, maka nanti akan memberi syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Silaturahim, man arada ayun sa'alahu fi ajalihi wa yubsatalahu fi rizkihi falyatakillah wal yasil rahimah. Kalau ada orang pengen rezekinya luas, umurnya panjang, maka bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahim. Kemudian menjaga ukhuwah Islamiyah. Menjaga ukhuwah Islamiyah hukumnya wajib nggak? Wajib. Tetangga pada sikut-sikutan, pada gosip-gosipan. Pas ada tahlilan datang bareng duduk di samping. Akhirnya salaman saling maafkan. Dalilnya banyak. Tasofahu, salinglah kamu bersalaman. Yadhabil ghil, supaya kebencian itu dikurangi, dihilangkan dari dalam hati kamu. Adik, gua lagi ceramah digangguin, Pak. Kan berasa artis, Bu. Iya. Bu, lihat. Berzikir jamaah. Nah, ini dia ada orang suka bilang kalau zikir berjamaah bid'ah. Padahal saya punya 27 hadis yang mayoritas sahih dan hasan bahwa zikir berjamaah itu sunnah Rasulullah. Waktu saya tahun kemarin khotib Jumat di Menteng, waktu mau takbiratul ihram sholat sunnah ba'diyah Jumat, ditarik sama orang Saudi, Bu. Lagi begini, udah begini ditarik tangannya. Kamu melakukan kebid'ahan katanya. Saya bilang, apa yang bid'ah? Kamu berdoa secara berjamaah. Kamu berzikir secara berjamaah. Terus saya bilang begini, saya tidak mau berdebat. Saya mau sholat, terus saya mau pulang. Tapi dia maksa. Oke, saya bilang kalau saya datangkan hadis Nabi, kamu terima nggak? Ya terima. Lalu saya sampaikan hadis riwayat Imam Bukhari. Inna raf'a sauti bidzikri kana ala ahdi Nabi SAW. Kamu sepakat nggak kalau Sahih Bukhari adalah kitab yang paling otentik setelah Al-Quran? Sepakat, kata dia. Nah, di dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, ya, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa mengangkat suara waktu berzikir itu dipraktekkan di zaman Rasulullah. Jadi boleh nggak kita zikir kencang-kencang? Boleh. Nah, tapi dasar namanya orang yang tidak bisa terima, ya lakum dinukum waliyadin. Sudah ya. Oke. Jadi zikir berjamaah itu bagus. Kemudian zikir berjamaah, efek sosialnya bisa mengajarkan orang yang tadinya nggak berzikir ikut berzikir. Coba kalau zikirnya diam-diam. Yang duduk di majelis main handphone. Tapi kalau zikirnya rame-rame. La ilaha illallah la ilaha. Masa dia mau main handphone, Bu? Akhirnya nggak enak ditaruh. Tapi kalau zikirnya diam, main handphone. Ya. Makanya kita kalau lagi ngiringin jenazah, kita juga baca la ilaha illallah. Kenapa? Supaya pikiran orang itu kagak kemana-mana. Ini meninggal jandanya mana ya? Kadang-kadang mikirnya ke sono kan. Supaya supaya mikirnya kagak ke sono. Tawa baik Bu. Ya. Nah, kemudian dengerin tausiah nasihat agama. Bisa jadi wajib. Namanya juga majelis ilmu. Dalilnya banyak deh Bu. Saya capek kalau nyampein hadisnya bener deh. Ya, banyak. Terus makan bersama. Nah, lihat tahlilan. Kemudian apa? Yang keenam, mengirim pahala, kirim transfer pahala. Boleh nggak baca Quran di sisi orang mati? Boleh. Nabi yang mengatakan itu. Kalau ada di antara kalian orang meninggal, cepat masukkan kubur. Di bagian kepala baca surat Al-Fatihah. Bagian kaki baca penutup surat Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai. Nah, kita lihat. Oh, rupanya silaturahim ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Baca Quran juga iya. Zikir berjamaah ada. Tausiah agama iya. Makan bersama iya. Kirim pahala juga ada.
Berarti bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah? Hasanah. Begitu caranya. Jangan bilang yang tidak dibikin Nabi Muhammad maka bid'ah. Kita tanya, itu sahabat Nabi ngumpulin Al-Qur'an dicetak itu juga bid'ah. Oh, tapi kan itu sahabat Nabi. Ya kita bilang lagi, orang-orang yang datang setelah Nabi Muhammad, setelah sahabat Nabi juga melakukan banyak hal. Contoh adalah doa kunut pada saat sholat witir di akhir bulan Ramadan. Ibu kalau ke Saudi, Ramadan, dokter, ya mulainya baca doa kunut nggak? Nabi nggak pernah baca doa kunut begitu. Tapi dilakukan nggak? Dilakukan. Doanya nyebut negara lagi. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mustad'afina fi Palestin. Emang Nabi pernah doain Palestina? Pernah. Doain Indonesia pernah. Wafi Indonesia kata dia. Pernah doain Indonesia? Enggak. Tapi dibaca nggak? Dibaca kan? Nah, kalau contoh bid'ah sayyi'ah, gampang. Nikah, nikahan. Nikahannya dirayakan dengan apa? Dangdutan. Nikahannya bagus, walimahnya bagus, habis itu undang dangdutan. Yang diundang perempuan yang buka aurat, akhirnya orang pada kagak sholat. Ini baru sesuai nggak dengan Quran? Nggak. Sunnah? Nggak. Kesepakatan ulama? Nggak. Athar sahabat? Nggak. Berarti dangdutan pada saat walimahan hukumnya bid'ah sayyi'ah. Begitu. Ulang tahun, merayakan ulang tahun. Bu, kalau ada orang naik pangkat jabatan, patut disyukuri nggak? Boleh nggak kalau dia ngumpulin temannya terus ditraktirin jajan? Oke, tapi besoknya dia mati. Gimana? Jadi yang harus dirayakan jabatannya apa umurnya? Ya umur. Orang pengen ulang tahun umur bid'ah, sesat lah. Saya bersyukur Allah masih tancapkan ruh di dalam jasad saya. Bersyukur saya masih jadi orang Islam. Saya kumpulin tetangga semua. Saya ulang tahun yang ke 170 tahun nih. Ya, iya, 170 tahun hadir semuanya. Saya kasih makan. Tanya lagi, waktu ulang tahun ngapain? Sama, silatur, baca Qur, ada Yasin tah, ada tausiah aga, habis itu mah doa. Mana salahnya? Heran gua, ya. Heran sama orang-orang ini, ya. Gimana cara pengambilan hukumnya enak banget. Nabi nggak pernah bikin sesat. Gampang banget kalau gitu nggak usah ada universitas agama udah. Ya, adanya universitas-universitas agama itu adalah supaya membuat pakar-pakar, mencetak pakar-pakar agama sehingga nanti bisa membedakan mana yang sesuai Quran, Sunnah, Ijma' Athar, mana yang tidak sesuai. Ulang tahun bisa jadi bid'ah. Kalau apa? Ulang tahun yang diundang dangdut. Nah, ya tubuh, ya ulang tahun jadi ajang pamer. Haram, ya. Kalau ulang tahun kita ngasih makan, ngasih apa? Nabi contohnya apa? Ulang tahunnya puasa. Nabi puasa. Saya kagak sanggup puasa. Ngasih makan orang boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena pahala. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Islam yang paling baik adalah memberi makan orang lain. Ini kadang-kadang kita beli mukena nih Bu Hajah nih, beli mukena. Mohon maaf, kalau untuk hadiah ulang tahun nggak boleh. Kalau untuk hadiah yang lain boleh. Nggak nyambung. Padahal usia dan umur itu lebih patut untuk disyukuri. Lihat Allah berfirman, catat Bu, surat Maryam 15 dan 33. Wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Ayat 15 Ibu dan 33. Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Itu kira-kira ngucap selamat ulang tahun nggak? Iya, selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Itu kan selamat ulang tahun, Bu. Allah yang mengatakan selamat ulang tahun bagimu Yahya. Nabi Isa di ayat 33-nya mengatakan keselamatan bagiku hari di mana aku dilahirkan.
Berarti Nabi Isa merayakan hari ulang tahun. Itu kalau tukang-tukang jilbab online yang ngakunya salafi dikasih ayat itu udah nggak bisa jawab. Udah nggak bisa jawab. Saya pernah beli mukena begitu. Di debat. Orang kita pengen beli mukena tinggal transfer di debat. Tidak boleh. Udah saya kirimin aja. Ini apa nih maksudnya saya bilang. Ayat ini. Dia nggak bisa jawab. Ini sudah tegas Al-Quran. Nggak usah sunah-sunah lagi. Kan kadang-kadang begini. Ikutilah kajian sunnah. Masjid Syari Asih bukan masjid sunnah. Nah, ada masjid sunnah. Murid-murid saya kadang nanya, gimana Bib respon kita? Bilang, kalau dia masjid sunnah, kamu masjid fardu ain. Nah, ya gitu aja. Nggak usah repot, nggak usah ribut sama dia. Nggak apa-apa kamu masjid sunnah. Kalau saya masjid fardu, fardu ain. Ya. Ada-ada aja tuh orang. Ya, itu yang namanya bid'ah. Jadi kalau dia sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ijma kesepakatan ulama dan juga asar para sahabat, maka dia bid'ah yang baik. Ibu tahu nggak sholat taraweh? Nabi pernah nggak ngajarin sholat taraweh? Nggak. Sholat taraweh full 30 hari di masjid? Nggak. Ini adalah bid'ahnya Sayyidina Umar. Jumlah rokaatnya berapa? 20. 11 itu sholat witir. Sholat malam Rasulullah waktu di bulan Ramadan itu jumlahnya 11. Kalau sholat tarawih jumlahnya adalah 20. Tambah witir 2 plus 1 jadi 23. Ya, kadang-kadang orang ini agak aneh. Dia kuliah di Saudi, pulang-pulang bilang rokaat yang 23 bid'ah, sesat. Padahal di Saudi rokaatnya 23. Emang 11 tarawih? Di Saudi 11 atau 23? 23, Bu. Tarawihnya 23, ya. Jadi jangan jangan kita apa mau dengerin dah yang seperti ini. Kita dianggap jadi orang-orang yang kayak nggak paham agama gitu. Padahal kita punya pedoman syariat yang luar biasa. Ya, baik. Disunahkan bagi kita, Ibu, kalau kita nyebut nama Nabi Muhammad, kita boleh nyebut nama Sayyiduna Muhammad. Eh, dan di belakangnya juga harus menyebut salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan nyebut Muhammad saja, tapi nyebut Sayyiduna atau Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nyebut Sayyiduna Abu Bakar juga pakai Sayyiduna. Karena ketika Sayyiduna Abu Bakar Siddiq memerdekakan Sayyiduna Bilal, Sayyiduna Umar mengatakan, Sayyiduna a'taqo Sayyidana, Tuan kami sudah memerdekakan Tuan kami. Ibu kalau ketemu Abang Cilok, panggil namanya apa panggil Bang? Kira-kira mau nggak dia kalau dipanggil namanya? Tole, ya kan? Mau nggak? Nggak mau kan? Tugimin, sini lu. Nggak mau kan? Tapi kalau panggil Mas, Mas, Pak, mau nggak dia? Orang biasa dipanggil Mas Pak, kita manggil Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar. Sopan apa enggak? Nah, ya. Dan kalau manggil sahabat, kita harus nyebut di belakangnya radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka. Pahala, kenapa? Kita mendoakan mereka, sementara mereka tidak ada di depan kita. Dan orang yang mendoakan saudaranya, bidhahril ghaib, di belakang saudaranya itu, maka Allah kirim malaikat untuk mendoakan, walaka bimislihi, kamu akan mendapatkan hal yang serupa. Jadi pada saat kita bersolawat kepada Nabi, Allah bersolawat untuk kita. Pada saat kita mendoakan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka Allah pun meridhoi kita. Makanya orang kalau baca hadis, pahalanya banyak. Karena setiap baca nama, dia baca radhiyallahu anhu. Setiap baca nama Nabi, dia baca sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya banyak. Kalau guru-guru tuh biasanya setiap hari pasti baca hadis. Bukan hanya baca Quran. Baik. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Tolong dihapusin ya.
Wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Ketahuilah bahwa Allah itu punya sifat wajib 20. Sifat wajib 20. Hari ini kita akan belajar tentang Allah. Jadi akidah itu punya 3 bab, Ibu. Akidah itu isinya 3 bab sebagaimana kita sudah sampaikan. Yang pertama disebut ilahiyat, membahas ketuhanan. Yang kedua disebut nubuat atau kenabian. Yang ketiga disebut sam'iyat atau hal-hal gaib. Ilahiyat ini membahas tentang Allah. Nubuat ini membahas tentang Rusul wa anbiya Allah. Kalau sab'iyat ini membahas tentang hal-hal gaib seperti malaikat, kitab suci, kemudian kiamat, surga, neraka, hisab, dan ya kalau kiamat tanda besar, tanda kecil ya semuanya ada di situ. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ilahiyat yaitu tentang Allah. Nah, sekarang tolong ditulis. Jadi akidah ini isinya ini. Ini yang akan kita pelajari sampai selesai. Sudah ditulis, Ibu? Sudah ditulis? Sudah? Sudah, baik. Nah, kalau kita membahas tentang Allah, kita sini ya. Allah ini punya 3 sifat. Yang pertama disebut sifat wajib. Yang kedua mustahil. Yang ketiga jaiz. Oke, yang mau kita bedah nih sifat wajib. Sifat wajibnya ada 20. Satu wujud. Dua, tiga, empat. Mukhalafatuhu lil awadis. 5. Qiyamuhu binafsihi. 6. Wahdah. Terus 7. Kudroh. 8. Irodah. 9. Ilmun. 10. Hayan. Ilmun hayun. Nah, 10 sama 11. Sama 12. Basor. 13. Kalam. 14. Kodiron. 15. Mu. Muri. Muridan. 16. Ali. 17. Hayan. 10 nih hayat ya. 10 nih hayat. Ya, bukan hayan. Hayat. 17 hayan. 18. Muridan aliman hayan sami. 19. Basiron. Basiron. Nomor 20. Mutakaliman. Nah, wujud. Kidam. Mukhalafatulil. Iyamuhu. Wahdaniyah. Ilmun hayat sama.
aliman ayan sami'an basiron mutakaliman. Ibu mau saya jelasin detil, panjang, apa gampang paham? Ya udah, kalau gitu nggak usah pakai buku, biar saya yang jelasin. Oke, disebut sifat wajib artinya sifat yang tidak mungkin ditolak oleh akal sehat. Sifat yang tidak mungkin ditolak oleh akal sehat, maknanya pasti diterima, wajib. Kalau mustahil, sebaliknya, sifat yang pasti ditolak oleh akal sehat dan tidak akan bisa diterima. Kalau jais, boleh-boleh saja. Ada, boleh-boleh juga tiada. Itu jais. Boleh ada, boleh tiada. Itu jais. Sifat wajib 20 ini semuanya bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Tidak satu pun dari 20 sifat ini mengambil dari ajaran agama lain. Tapi semuanya berpusat kepada Al-Quran dan hadis. Oke, contoh wujud. Wujud ini artinya ada. Maka sebagaimana kita sudah bahas, wajib bagi kita tahu dalil umum. Kalau bagi orang alim, dalil khusus. Dalil umum Allah punya sifat wujud. Satu, surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain. Maknanya begini, Ibu. Kalau ada orang non-muslim tanya, "Mana dalil Tuhan kamu?" Yang pertama kali kita sodorkan adalah Al-Qur'an. Artinya apa? Representasi agamanya jelas. Kita bisa bertanggung jawab atas itu. Nih, Muhammad ayat 19. Di dalam kitab suci saya dikatakan, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Al-Baqarah 255 atau yang Ibu kenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Allah yang maha hidup lagi maha mengatur, pengurus. Lahu ma fis samawati, dialah yang memiliki langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Enggak ada yang bisa menolong kecuali atas izin. Ya'lamu wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan dan di belakang makhluknya. Wala yuhitu illa bi, dan enggak ada orang tahu apapun kecuali atas izin. Wasi'a kursiyuhus, dan kekuasaannya mencakup langit dan wala yaudu hifdzuhuma, dan enggak berat mengurusnya. Itu udah dalil nih, Quran dalilnya. Nih, klaim dari Tuhan saya. Kenapa harus percaya Al-Quran? Karena percaya kepada orang yang membawanya. Jadi kesimpulan agama kita apa, Bu? Percaya kepada Nabi Muhammad, artinya Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan membuat kita percaya kepada seluruh yang dibawa oleh Nabi. Ibu kalau dikasih kabar, yang Ibu lihat apa kira-kira pertama kali? Bukan cuma isi kabarnya, tapi siapa yang bawa kabarnya? Pembawa beritanya nih siapa? Jadi ketika kita mengatakan Tuhan saya Allah dan dia adalah satu-satunya Tuhan, ya kita punya bukti, Bu. Kita tahu bahwasanya Al-Quran memang mengatakan begitu. Ini yang saya maksud, orang awam harus tahu dalil. Kan nggak sulit sebenarnya. Cuma tinggal merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah 255 atau surat Muhammad ayat 19. Artinya apa? Kita bisa pertanggungjawabkan itu. Oh, ini kitab saya. Ini kitab suci saya. Nah, masa orang-orang yang ngaku salafi itu mengatakan sifat 20 ini adalah dari filsafat.
Itu kan fitnah namanya. Ya, wujud. Nah, secara logika, para ulama berdalil tentang sifat wujud ini, Bu. Ketika kita berjalan di pantai, kemudian kita melihat ada jejak, kesimpulan kita pasti ada yang melewati pantai. Meskipun kita tidak melihat siapa yang melewati pantai itu. Ketika kita masuk Masjid Sari Asih, maka secara langsung kita mengatakan ini adalah masjid yang indah. Pasti arsiteknya hebat. Betul. Padahal ibu tidak pernah ketemu sama arsiteknya. Oke. Ketika kita melihat ada handphone, di situ ditulis made in China, otomatis kita tahu dia dibuat di China. Kenapa? Ada tulisan made in China. Tanpa pernah kita pergi ke China, tanpa pernah kita lihat. Ketika saya dihidangkan, ya ini apa namanya? Kopi. Mereknya apa nih? Cokolate. Nah, Cokolate Indonesia. Otomatis saya tahu ini ada yang Bu. Saya tanya sama ibu sama bapak, lebih susah mana? Bikin latte apa bikin manusia? Kalau latte ada yang bikin, manusia nggak ada. Manusia kebetulan aja. Nah, kata dia. Jadi dia menuntut bahwa kita harus melihat Tuhan. Nggak bisa. Saya aja nggak ngelihat siapa yang bikin latte. Masa mau ngelihat yang bikin langit? Bikin latte aja saya kagak lihat. Dokter udah berapa puluh tahun di sini. Saya yakin dokter nggak tahu nih siapa yang masang apa keramik ujung sono. Oh, keramik ujung sebelah kiri atas. Siapa yang masang? Tapi ada yang masang kan? Ah, kita nggak perlu melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Kita cukup tahu ada Allah menciptakan langit dan bumi. Selesai. Ya, ahlan wa sahlan Mas Budi. Masya Allah. Tola al badru ya. Ya, Bu, lanjut ya. Oke, jadi udah jelas Allah wujud, punya sifat wujud, artinya Allah ada. Tapi nanti orang non-muslim bilang, ah kayak begitu Tuhan saya juga begitu. Oke, makanya sifat wajib bukan cuma satu, tapi 20. Untuk apa? Biar lebih detail. Siapa itu Tuhan, siapa bukan Tuhan. Karena kalau kita cuma bilang Tuhan wujud, kita kasih dalil begitu doang, ya orang Kristen juga begitu ngomongnya. Mereka mengatakan siapa pencipta alam semesta? Allah. Iya Allah Bapa. Tapi kalau nanti kita dedahkan begini, situ baru nanti akan tampak bahwa akidah umat Islam adalah akidah yang benar. Selain daripada akidah umat Islam, salah. Salah, ya orang Kristen juga bilang gitu, akidah umat Islam salah gitu juga sama. Jadi jangan baper, ya. Saya nggak apa-apa dibilang salah sama dia, nggak apa-apa. Akidah umat Islam, ya nggak apa-apa. Kalau buat saya akidah saya benar. Kalau mau diskusi silahkan, kan begitu. Nah, yang kedua kidam, bukan ngidam ya Bu. Kidam, saya capek berdiri nih. Boleh duduk kan nih? Boleh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Dalil kedua adalah apa? Sifat kedua, sifat wajib kedua adalah kidam. Kidam artinya yang awal tanpa permulaan. Yang awal tanpa permulaan. Itu namanya kidam. Ibu, tadi yang pertama kali datang ke sini disebut awal. Ya, tapi kan pernah nggak ada. Terus jadi ada orang tua ibu, dia lebih dahulu kan. Tapi tadinya nggak ada. Betul ya? Terus jadi berarti dia bukan punya sifat kidam. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus duluan. Kidam tuh artinya duluan. Kita tanya sama orang yang mengaku bahwa Nabi Isa Tuhan. Kamu menganggap Nabi Isa Tuhan? Ya. Kalau buat saya bukan Tuhan. Kenapa? Banyak alasannya. Salah satunya ini.
Tuhan itu harus duluan. Karena nggak mungkin handphone menciptakan pabrik. Anak menciptakan ibu. Nggak mungkin, Bu. Akal manapun nggak akan bisa terima. Nggak mungkin bisa diterima itu. Itu kalau sudah ditanya begitu ya sudah. Berarti lakum dinukum. Waktu saya di Australia begitu. Seringkali orang-orang non-muslim diskusi dengan saya masalah ini. Dan sebagian mereka alhamdulillah bersyahadat. Ya, karena mau nggak mau dia nggak bisa nolak. Saya cuma mengatakan, ayo kalau kita betul-betul mau diskusi, lepaskan semua belenggu dan kita gunakan akal sehat. Karena akal sehat mengatakan pencipta ya lebih dulu daripada yang dicipta. Kalau ada yang menciptakan nyembah yang diciptakan, itu namanya aneh. Sesuatu yang wujudnya itu tergantung kepada orang itu. Tapi orang itu malah nyembah sesuatu yang dia ciptakan. Kan aneh, Bu. Dia bikin Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah pencipta. Dia bikin, Bu. Udah gitu dimandiin sama dia. Tuhannya dimandiin, digambar, dicuci, disiram. Makanya saya katakan, gunakan akal sehat. Makanya dikatakan sifat wajib apa? Yang tidak mungkin ditolak. Akal. Tuhan itu harus duluan. Tuhan nggak mungkin belakangan. Anak harus belakangan. Nggak mungkin anak duluan. Itulah kehebatan dari kita punya agama. Ya, ini isinya Quran hadis semua. Dalilnya surat Al-Hadid ayat 3. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu." Dialah Allah yang maha pertama. Dalil dari hadis, Bu, Sahih Bukhari, boleh ditulis lafaznya. Kana Allahu taala walam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu ada tanpa segala sesuatu selainnya. Itu hadis pertama. Hadis kedua, Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun sebelumnya. Hadis ketiga, Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun bersamanya. Jadi yang pertama, tanpa sesuatu selainnya. Yang kedua, tanpa sesuatu sebelumnya. Yang ketiga, tanpa sesuatu bersamanya. Saya kasih contoh, Ibu. Ada orang mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, duduk. Arsy itu tempat atau bukan, Ibu? Arsy itu kan artinya singgasana. Singgasana itu tempat bukan? Kira-kira duluan Allah atau tempat? Duluan Allah atau tempat? Jadi nggak mungkin Allah karena Allah sudah tidak butuh tempat. Itu makhluk atau khalik? Makhluk. Tuh masalahnya mereka. Tuh orang yang ngaku-ngaku salafi itu mengatakan kalau Allah bertempat. Tapi ketika kita debat begini, kita tanya, gitu, duluan mana? Allah atau tempat? Pasti mereka jawab duluan Allah. Terus kita bilang, kalau begitu Allah tidak mungkin bertempat. Karena mereka mengatakan segala sesuatu pasti butuh tempat. Maka mereka bikin satu kaidah. Allah itu di satu tempat yang namanya al-makan al-adami. Adam tuh artinya nggak ada. Tempat yang nggak ada. Ya sama aja nggak ada Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Jadi pengen bikin kita puyeng. Mana istrinya? Saya punya istri di rumah. Istri yang adami. Istri yang nggak ada. Ya nggak ada istri namanya. Kamu susah banget tinggal ngaku aja kalau Allah tidak bertempat. Kenapa kamu susah ngakuin itu? Karena mereka punya pendapat Allah berfisik. Allah duduk. Nanti itu kita belajar di sifat selanjutnya mukhalafatuhu lil hawadisi. Kemudian surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperah. Artinya tidak ada yang mendahului Allah. Nabi Isa didahului sama Siti Maryam. Siti Maryam didahului sama Imron. Imron didahului sama kakek buyutnya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim.
Ibrahim, yang mana jadi Tuhan? Nabi Adam aja nggak ngaku Tuhan. Kalau yang lebih duluan aja nggak ngaku Tuhan, masa lu ngaku Tuhan? Ya kalau nggak percaya, lakum dinukum. Nah, makanya kalau ngobrol sama mereka kadang-kadang ini tidak bisa, kita harus beriman tanpa akal. Kalau beriman tanpa akal namanya kita disuruh jadi orang beriman pakai akal nggak? Wajib. Kalau nggak pakai akal, ya berarti kita sudah tidak wajib sholat. Ya, sifat ketiga, bako. Bako artinya kekal. Jadi tidak cukup Tuhan itu nggak ada awal, tapi juga harus tiada akhir. Dalilnya sama kayak tadi surat Al-Hadid ayat 3 wal awalu wal akhir. Dialah awal dan akhir. Cuma di teks orang Kristen juga ada Pak Dokter. Dialah alfa dan omega. Alfa dan omega. Awal dan akhir. Ya, orang Kristen juga ada ini. Kenapa? Karena Injil ya menurut kita orang Islam, keyakinan kita masih ada bagian daripada Injil yang benar. Ya. Jadi orang Nasrani kalau nggak setuju ya urusan masing-masing. Cuma ini adalah keyakinan kita umat Islam gitu aja ya, saling menghargai, saling menghormati lah. Baik. Kemudian bako artinya kekal. Surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatunya akan sirna dan tetaplah zat Tuhanmu yang maha agung lagi maha pemurah, lagi maha dermawan. Artinya Allah ini pasti akan kekal. Bako itu maknanya gini Bu, tidak pernah mengalami ketiadaan. Jadi kalau ada sesuatu yang pernah nggak ada, maka tidak bisa disebut bako. Baik. Yang keempat, mukhalafatuhu lil, dalilnya surat Asyura ayat 11. Asyura ayat 11. Laisa kamitslihi wa huwa samiul basir. Tiada yang serupa dengan Allah. Ibu, coba kita perhatikan diri kita, Ibu. Ya, kita punya atas atau tidak? Punya kanan atau tidak? Punya kiri atau tidak? Punya bawah atau tidak? Dibatasi ruang atau tidak? Dibatasi. Maka apa yang kita lihat ada pada diri kita, mustahil ada pada Allah. Kalau kita melihat diri kita punya mata atau tidak, punya kuping atau tidak, punya tangan atau tidak, punya kaki atau tidak, punya betis atau tidak. Kalau di dalam Quran ada lafaz-lafaz yang diterjemahkan sebagai mata, sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai betis, dan dinisbatkan kepada Allah, maka kita memahaminya tidak boleh sama. Contoh, kalau dikatakan Allah itu punya tangan, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka kita harus menerjemahkannya sebagai kekuasaan Allah. Karena Allah mustahil punya tangan. Kalau orang Salafi Wahabi lain, mereka menerjemahkan begini, Allah punya tangan, tapi tangannya tidak sama seperti tangan kita. Kira-kira benar nggak tuh omongan dia? Bingung ya? Bu, Allah punya tangan, kata dia, tapi tangannya tidak sama dengan tangan kita. Ya sama-sama tangan. Saya tanya nih, monyet punya tangan nggak? Monyet punya tangan nggak? Manusia? Oke. Tangan monyet sama nggak dengan tangan manusia? Nah, tapi sama-sama punya. Nah, oke. Kalau ada lafaz sak atau betis, diterjemahkan betis. Apa iya Bu Allah punya betis? Di dalam Al-Quran ada tuh yauma yukshafu an sak, surat Qaf kalau nggak salah tuh. Allah itu menyingkapkan betisnya di hari kiamat kata dia. Jadi Allah disamain sama atlet Indonesia Bu, punya betis. Dibuka betisnya di hari kiamat. Dilihat di bahasa Arab. Maksudnya apa? Di tafsir-tafsir Quran.
maksudnya Allah menyingkapkan kengerian, bukan betis. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa atas arasy. Diterjemahkan Allah duduk. Coba Ibu lihat. Mereka ngotot Allah duduk di atas arasy. Lihat. Saya lagi duduk nggak? Oke. Saya lagi duduk nggak? Kenapa? Enggak. Duduk itu harus pakai dubur. Mohon maaf. Jadi kalau ada orang ngomong Allah duduk di atas arasy, itu otomatis ngaku nggak ngaku, dia mengatakan Allah punya Ini harus paham nih, ya. Jadi Allah dipikirnya punya mata, punya muka, punya tangan. Nah kira-kira Bu, muka bisa nggak nyambung sama tangan kalau nggak ada leher? Berarti mereka menyamakan Allah dengan menyerupakan Allah dengan Buat apa Nabi Muhammad menghancurkan berhala? Buat apa Nabi Ibrahim menghancurkan berhala? Supaya kita tidak antropomorfistik, tidak mempersonifikasikan Tuhan seperti kita. Ini maksudnya mukhalafatul hawadis. Itu bedanya kita sama orang-orang agama lain. Jadi kalau ada orang mengaku, oke, Tuhan saya juga ada. Tuhan saya juga ada sebelum segala sesuatu. Tapi Tuhannya berbentuk manusia. Udah kalah dengan sifat mukhalafatul lil hawadis. Ini pembedanya. Agama kita dengan agama lain, akidah ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Baik. Kalau ibu lagi takbir Allahu Akbar, artinya apa? Saya mau tanya boleh? Yang besar apanya? Kalau kata Ustadz itu, yang besar ukurannya. Jadi Allah itu gede, saking gedenya nggak kelihatan. Gede Allah. Jadi ada ukuran. Mereka menggunakan hadis-hadis yang palsu bahkan. Hadis-hadis yang lemah. Jadi Allah ketika duduk di atas arasy, malaikatnya keberatan memikul Allah. Wow. Ya, tuh makanya saya dari dulu getol banget. Sari asi jangan sampai kemasukan sama yang model begitu. Jangan sampai sari asi masuk yang model kayak begitu. Nanti hari Senin ngajar kunut subuh adalah sunnah. Hari Selasa dia ngajar kunut subuh bid'ah. Ustadz Hikam hari Senin datang mengatakan kunut subuh hari hari Selasa dia ngajar kunut subuh adalah berantem apa kagak Masjid Syariasi berantem. Ya, datang hari Senin depan Habib Ges bilang kalau tahlilan itu sesuai sunnah. Senin depannya datang lagi dia bilang tahlilan itu berantakan. Masjidnya berantem aja kerjanya. Ya, jadi makanya kita harus ngambil dari guru-guru kita yang ahlu sunnah wal jamaah. Kira-kira begitu. Baik, saya cukupkan sampai di sini Bu. Kita buka tanya jawab. Silakan. Silakan Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz, kalau biasanya kita kan kalau umat Islam kita eh, bertemu atau di masjid itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita berkumpul ya, ada yang agama agama beda dengan kita, terus umat Islam juga banyak gitu. Apakah kita harus kita ucapkan gitu Pak Ustadz, apa kita baca Assalamualaikum dulu atau yang keduanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu Pak Ustadz. Kalau Assalamualaikum kan buat buat orang yang
selamat aja gitu Pak Ustadz ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat dan rahmat. Ya, ya itu Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang diharamkan itu mendoakan orang musyrik yang udah meninggal. Makanya kalau ada orang musyrik meninggal, orang non-muslim meninggal, tidak boleh haram hukumnya mengucapkan almarhum. Karena almarhum itu artinya yang dirahmati Allah. Itu doa. Katakan saja yang baru wafat atau yang telah meninggal dunia, ya. Karena istilah almarhum itu adalah orang yang dirahmati dan disayang oleh Allah. Dan itu haram di Al-Quran. Ya, tidak boleh nyebut almarhum bagi non-muslim yang sudah meninggal. Tapi kalau kita hidup dalam ruang lingkup yang majemuk seperti di luar negeri dan lain sebagainya, kita mengucapkan selamat itu sebenarnya kita mendoakan dia supaya dia masuk Islam. Kita mendoakan dia supaya dia memeluk agama kita. Dalam hati kita harus punya mahabbah seperti itu. Tapi kalau memang kita ada keraguan dalam hati, ya kita nggak usah ngucapin nggak apa-apa. Apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat ya semua keluarga? Oh, udah lama banget nggak ketemu kan begitu. Selamat sore. Iya. Itu mah kalau gitu nawarin Bu, namanya lagi nawarin apa gitu ya. Kadang jangan assalamualaikum. Apa kabar? Gimana? Kalau selamat sore, boleh beli barang saya, kayak gitu ya. Jadi timbulkan suasana keakraban lah. Tapi kalau kita lagi dalam ruang lingkup yang memang ya bisa dikatakan politis, rame orang, ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang Islam kita niatkan keselamatan, bagi yang non Muslim kita niatkan supaya mereka juga merasakan nikmat agama Islam itu saja saya kira. Baik, ada lagi Bu, silakan Bu. Tadi nambahkan sedikit Ustadz. Tadi Ustadz bilang kita nggak boleh nyebut almarhum kepada orang non-Islam yang sudah meninggal. Terus kita nyebutnya apa Ustadz? Kenapa? Kita nggak boleh nyebut almarhum kepada orang non-Islam yang Iya, sudah meninggal. iya, Terus kita nyebutnya apa? Namanya aja atau gimana? iya, beliau yang sudah meninggal, yang baru wafat, gitu loh. Bu. Ya, jadi jangan disebut almarhum. Ya, Almarhum itu artinya orang yang dirahmati oleh Allah. Dan itu dilarang dalam surat At-Taubah, Bu. Dalam surat At-Taubah dilarang kita mengucapkan almarhum itu dilarang. ya. Kadang-kadang kita refleks gitu. Padahal Refleks udah, memang memang. udah tahu padahal Iya, aslinya udah tahu. makanya sekarang dikasih tahu ya. Ya, Makanya sekarang dikasih tahu jangan jangan nyebut almarhum. Almarhum itu khusus buat orang Islam. Baik, kasih. sama-sama Bu. Ya, silakan Bu. Nah, udah mulai nih, udah mulai nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Habib mau tanya, saya ada teman saya ada bertanya masalah tentang kalau orang wafat itu kan langsung dimakamkan. Nah, dia bertanya masalah yang membaca Al-Quran di kuburan itu namanya apa? Saya belum bisa jawab nih karena dijawab manfaatnya dia salah, dijawab pahalanya juga salah. Jadi itu saja Habib yang saya tanyakan. Namanya yang baca Al-Quran dalam kubur, di atas kuburan. Terima kasih. nama Assalamualaikum. apa Bu? Nama apanya? Nama orang ini membaca Al-Quran di atas kuburan itu. Namanya Bu. Iya, Di dinama, hadisnya. dinamakannya apa kurang tahu saja. Apa Bu hadisnya? Saya belum tahu. Oh, bukan. Ibu nanya apa namanya? Nanya namanya saja, apa disebut apa sih yang baca Al-Quran? Saya jawab manfaatnya, begini-begini. Kata dia, bukan, aku nanya namanya. Nama apa Bu? Orangnya Ya itu yang orangnya baca, kalau yang orang lihat KTP-nya, sudah KTP-nya namanya apa? Kasih tahu sama dia. Iya, iya, iya kasih tahu KTP-nya namanya apa? Namanya orang baca Quran ya orang baca Quran Ibu. Lihat KTP-nya gitu bilang ya. Bukan, Bib. Ya, Kadang-kadang, maaf, ya, kadang-kadang di suatu daerah itu ada ya. kebiasaan kalau yang meninggal itu baca Al-Quran di situ dibuat apa Oh iya saum dibikin sampai taruh 40 ya hari itu itu hataman hataman Quran. maksudnya tadi ibadahnya itu apa namanya gitu ya? Itu mungkin gitu. Hataman Quran. Hataman Quran ihdaus sawab lil mayit menghadiahkan pahala untuk mayit. Boleh. Kenapa Bu? Kenapa? Iya, udah, Bu, nggak apa-apa. Kalau dia nggak bisa terima, nggak apa-apa. Nggak semua orang harus kita bikin percaya. Ya udah biarin aja. Ya, iya, iya, Bu, nggak apa-apa. Jadi istilahnya itu adalah ihda usawab
lil mayit, menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Mau nanya nih, Bib. Saya pas tinggal di Tangerang, ada yang meninggal. Tiba-tiba dia, ustadznya langsung bilang ke, umpamanya meninggal suaminya, dia bilang, "Saya coba siapkan uang 100, siapkan amplop 100 amplop gitu loh, untuk apa namanya menyolatinya. Jadi kalau semakin banyak amplopnya, semakin banyak yang mengikuti sholatnya. Seperti itu loh, Bib. Nah, pertanyaan saya sih itu aja. Itu gimana tuh hukumnya, Bib? Seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebenarnya orang nyolatin mayit itu sebenarnya dia yang butuh. Kalau kita nyolatin mayit kan pahalanya 2 kirot. 1 kirot tuh setara gunung Uhud. Jadi kalau misalkan ada orang ngumpulin amplop mau dikasih juga nggak apa-apa, kan nyemangatin orang buat sholat. Tapi sholat itu kan sebenarnya yang diterima adalah keikhlasannya. Jadi ini kembali kepada diri masing-masing aja. Saya di majelis itu banyak orang khidmah. Orang khidmah banyak. Ada yang masak, ada yang eh, nyuci apa segala macam. Mereka ikhlas, tapi saya kasih uang. Bukan saya janjikan. Dan saya sampaikan begini. Kita melakukan semuanya harus karena mahabbah, harus karena cinta. Karena Nabi mengatakan hari kiamat nanti nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa salah satunya? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Itu yang akan dinaungi. Makanya saya bilang, kalau kamu bantu majelis, bantulah karena mahabbah. Saya beri kepada kamu juga karena mahabbah. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Kalau dikumpulkan uang, bukan semakin banyak semakin bagus ya. Tapi artinya dia berikhtiar supaya berterima kasih kepada orang yang sudah menyolatinya. Ya paling nggak upaya terakhir nggak masalah, Bu. Kenapa? Kalau nggak berada, ya nggak apa-apa, Bu. Ya kan kan ada, bilang aja kagak ada, udah gitu aja. Terus amat ya. Bilang aja kagak ada. Udah, bilang aja kagak ada, gua kagak punya duit. Lu mau nyolatin syukur kagak, udah gitu aja dah. Ah, kenapa? Nggak ada yang nyolatin? Ya dosa semua. Kalau nggak ada yang nyolatin, satu kampung dosa semuanya. Udah biarin. Emang nantangin Allah kalau begitu. Hah? Ya udahlah kalau masalah karena amplop ini kan ya ya masa sih nggak ada yang nyolatin sama sekali, barang satu orang ya, nyolatin satu orang aja udah gugur ya. Kalau dia husnul khotimah, nah ini juga sebenarnya introspeksi ya, Bu. Kalau sampai kita meninggal nggak ada yang nyolatin, ini kan sebenarnya ada apa? Kalau kita meninggal nggak ada yang nyolatin, sebenarnya ada apa sama kita? Sampai kita harus bayar orang. No Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf Bukiduri, tol Jagorawi sampai orang naik motor di tol Jagorawi nganter ke pemakamannya. Sejarah baru pertama kali Jagorawi kisi motor. Orang sholat jenazah di jalan-jalan. Puluhan ribu orang, ratusan ribu orang menghadiri pemakamannya beliau itu. Ya, kenapa? Karena keberkahan dan jasanya di masyarakat. Makanya jangan tengil jadi tetangga. Ntar kagak disolatin dia, ya. Lu tengil sih kali ya kan. Makanya dia sampai harus bayar. Kenapa? Saking kagak ada orang demen sama dia. Jangan tengil di masyarakat. Coba kalau dia, Bu, coba kalau dia ngasihnya tiap hari. Bukan pas lagi mati doang. Tiap hari dia ngasih 10.000 deh. Jangan 100.000. 10.000 aja ke tetangga deh. Beliin apa, beliin gorengan, ngasih sini, ngasih situ. Terkenal ketika mati orang yang suka sedekah gorengan. Dia pernah sedekah gorengan sama gua. Gua lapar jadi kenyang. Ah, ini saatnya gua sholatin dia. Kan begitu.
Lah ini gorengan makan sendiri, bagi dong. Kagak. Ah, ya kan? Mungkin akhlaknya begitu. Jadi kagak ada orang peduli. Baik, silakan Bu. Bu aja silakan. Tanya Habib izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ulang tahun yang Ustaz terangkan tadi, baik kalau di situ Ustaz katakan kan kalau diisi dengan sedekah, pengajian. Yang pertanyaan saya ini kalau di situ ada tiup-tiup lilin atau nyanyi-nyanyi itu Iya, boleh nggak iya Bu. menurut Habib? Iya. Terima kasih. Kalau menyanyikan sebenarnya kan doa ya. Sanahil wa ya jamil. Apa artinya? Tahun yang manis, wahai yang tampan. Sanahil wa ya jamil. Atau apa namanya? Mabruk alfa, mabruk yaumiladik, mabruk. Semoga diberkahi hari lahir. Itu kan bukan nyanyi. Kalau panjang umur, Panjang, sama panjang umurnya. Doa juga. Panjang umurnya serta mulia. Yang saya nggak setuju tiup lilin. Yang saya nggak setuju tiup lilin. Tapi tiup lilin itu mungkin diambilnya, ini mungkin ya, wallahu alam. Orang Majusi itu kan penyembah api. Api itu kan refleksi daripada neraka, refleksi daripada panas, refleksi daripada ketidaknyamanan. Ditiup, huh, biar apa? Biar kagak panas lagi hidupnya, biar terbebas dari api neraka. Kalau sekedar simbol begitu nggak apa-apa, tapi saya enggak. Nah, tapi kalau baik. kue Ya. potong dibagi-bagi itu barangkali masih boleh ya. Ya, kalau nggak dipotong gimana makannya, Bu? Ya pasti itu Jadi kan. emang kudu dipotong. Masalah motongnya segitiga, seperempat, itu terserah ibu. Nah, biasanya potongan pertama diberikan kepada orang yang paling Itu boleh-boleh ya kalau boleh, Bu, nggak ada masalah. Ya. itu aja. Terima kasih. Hah? Ya itu tadi nggak boleh. Yang kagak boleh tiup muka orangnya, Bu. Huh. Kalau saya tiup tanya. lilin, Ibu tapi tolong dicatat, saya tidak pernah tiup lilin dan anak saya pun tidak saya kasih tiup lilin. Kalau saya, ya, kalau saya mah pakai tumpeng aja, kue potong aja. Kue biasanya yang bikin mah orang buat saya. Ya, orang bikin kue, potong, udah bagi-bagi aja, udah gitu aja. Ya, udah gitu aja. Tapi kalau lilin enggak. Tapi Bim, Ya, saya pernah dengar pada momen-momen tertentu begitu ya. keluarga itu dianjurkan Nabi untuk berbagi hadiah itu ada ya. Ada Hadis, kata hadisnya Nabi ya. tahadu tahabu, salinglah kamu memberi hadiah maka kamu akan saling mencintai. Makanya waktu kita di zaman sekolah SD, Bu, ada namanya tuker-tuker hadiah. Anak-anak ibu pasti masih ada kan? Bawa hadiah apa di sekolah terus nanti tukeran. Itu supaya saling mencintai kan begitu. Jadi boleh Ibu. Ngasih hadiah Karena boleh. kalau kita ulang tahun kan senang kalau dikasih hadiah. Iya, Bu, ngasih hadiah ya. Ya makasih Bim. Makasih, Bu. Ayo, Bu, mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Mau tanya terkait masalah tadi ya, masalah bid'ah itu, Ya, saya pernah baca gitu di hadis riwayat Abu Dawud gitu, ya. tentang 73 golongan, Apa? yang tentang 73 golongan. Ya, Nah, satu itu kan masuk surga tuh, ya, yang 72 masuk neraka tuh maksudnya. ya, Nah, itu gimana tuh? ya. Nah, Sataftarikon na ummati ila talata wa sab'ina firqatan sintani wa sab'ina finnar wa wahida fil jannah ala wahiyal jamaah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatku akan terpecah menjadi 73. Ini ada yang mengatakan hadis ini nggak bisa dibantah atau mutawatir, ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang bahkan mengkritik hadis ini nggak bisa dijadikan hujah. Kalau kita ngikutin yang mutawatir, itu pendapatnya Imam Suyuti, memang 73 golongan. Maksudnya apa? Ke dalam banyak golongan, bukan persis 73. Kenapa? Umat Islam ini udah kebanyakan golongan. Meskipun ada Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq, beliau ngejelasin emang benar-benar 73. Tapi beliau itu abad-abad dulu soalnya. Belum lagi abad sekarang di mana aliran itu sudah semakin berkembang gitu. Nah, 72 di neraka, yang satu di surga. Siapa yang di surga? Yang berjamaah. Artinya apa? Kita komparasi dengan hadis Nabi yang lain.
Nabi mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak bersepakat di dalam kesesatan. Yang dicari mayoritas. Mayoritas ulama umat Islam. Mayoritas ulama umat Islam di Indonesia Ahlussunnah Jamaah. Di Malaysia Ahlussunnah wal, di Brunei Ahlussunnah wal Jamaah, di Singapura Ahlussunnah wal Jamaah, di Bangladesh Ahlussunnah wal Jamaah, di Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan enggak, kalau Azerbaijan itu 50-50 dengan orang Syiah ya. Rusia umat Islamnya, kemudian di Mesir, di Maroko, Libya, kemudian di Irak ya, itu mayoritasnya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kenapa Ibu? Hah? Ya, jadi mayoritasnya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kita diarahkan Nabi kelompok mayoritas. Kata Nabi, umatku separuh penghuni surga. Nah, kalau misalkan yang masuk surga yang minoritas, hadis Nabi ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? Jumlahnya bakalan kalah dengan umat yang datang sebelumnya. Jadi ketika Nabi mengatakan umat syatru ahlil jannah, umatku separuh ahli surga, berarti mayoritas umat Islam nggak sesat. Lah masa iya Bu, Nabi terakhir, paling ganteng, paling istimewa, paling suci, umatnya banyak yang di neraka. Kira-kira banyak masuk surga atau neraka? Surga lah, ya kan? Makanya hati-hati yang orang mengatakan neraka, neraka, neraka. Itu biasa sendirian dia. Kalau kita lihat aja, ya kan? Lebih banyak apa lebih sedikit dia tuh yang begitu? Dikit. Kata siapa banyak? Dikit. Ya, lebih banyak kita Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tapi bagaimana tuh urusan nanti Bib? Kalau kita jadi Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan semuanya husnul khotimah. Cuman dalam proses kehidupan kita harus berani bilang salah, Mas. Kalau misalkan orang itu mengatakan Allah punya tangan, punya kaki, kita harus mengatakan kamu salah. Kalau orang melaknat Sayyidina Abu Bakar, masa kita mau membenarkan dia atas nama persaudaraan? Bu, Nabi cinta nggak sama Sayyidina Abu Bakar? Yang menemani Nabi hijrah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang ganti imam sholat? Sayyidina Abu Bakar. Yang jadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar. Yang wafat di samping Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Terus ada orang melaknat Sayyidina Abu Bakar adalah maling. Sayyidina Abu Bakar merampas tahta Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Laknatullah Sayyidina Abu Bakar. Kalau ibu terima, berarti ibu orang yang tidak punya akidah. Jadi saya akan katakan, kamu salah dan saya nggak terima. Jangan berani-berani bicara seperti itu di depan saya. Itu namanya kamu tidak menghargai. Kalau kamu benci kepada Sayyidina Abu Bakar, itu untuk kamu sendiri saja. Tidak usah dipublikasi ke halayak ramai. Kalau orang sudah mempublikasi ke halayak ramai, itu namanya dia sudah mengotori daripada Bhinneka Tunggal Ika itu. Saya pernah masuk soalnya ke sana, Bu. Saya pernah masuk ke sana, melihat orang mukul-mukul badan. Ini tanggal 10 Muharram. Ya Husin, ya Husin. Sakit tuh. Iya Bu, gini sakit. Sampai bunyi, buk, buk, buk. Ya Allah. Buat apa? Saya tanya sama ibu sama bapak, tolong dijawab. Kalau ibu meninggal, terus anak ibu datang ke kuburan ibu, ibu minta anak ibu baca Quran atau mukulin badannya? Oh, aku cinta padamu, Bu. Oh, aku cinta. Oh, aku cinta. Cinta itu baca Quran. Cinta itu sholat, bukan mukulin badan. Orang ngaku cinta Sayyidina Husain bukan nabokin mukanya sendiri, Bu. Itu di Iran sama di Irak begitu. Mukulin badan sampai kadang-kadang berdarah-darah. Ini ada grupnya nggak nih pengajian? Hah? Ada grupnya nggak, Bu? Ada? Nggak ada? Catat lah, Bu. Nah, ketua grup yang belum tahu nomor grupnya catat. Jadi saya bisa kirim-kirim video tuh. Biasanya saya lewat Mas Budi tuh saya kirim tuh. Ada ya? Nanti saya kirim tuh orang-orang Syiah mukul-mukulin badan sampai berdarah. Nah, maksudnya begini. Itu benar atau salah, Mas? Ya udah. Bisa diterima nggak itu? Nggak bisa, ya ditolak. Udah. Makanya kita yang dinamakan toleransi itu bukan kita begini-begini ketika ada orang salah. Yang namanya toleransi itu kita mengatakan kamu salah. Dan kita tidak bisa sepakat dalam hal ini. Jangan berusaha untuk membuat kesepakatan di dalam hal yang kita tidak bisa sepakati. Kalau kita mau hidup ya hidup aja bersama-sama, tapi jangan paksa kita untuk sepakat, Ibu. Ibu suka duren, suami ibu nggak suka duren. Kira-kira mau nggak suami ibu kalau dipaksa makan duren? Nggak.
Nah, buat saya aja. Nah, ya, begitu. Baik, ada lagi mau tanya? Fadol, silakan, Bu. Siapa lagi nih? Ya, oper terus. Ya. Ah, baru masuk Islam. Sekarang udah masuk masjid aja. Masya Allah. Ahli surga ini mah. Masuk Islam, masuk masjid lagi. Heeh. Iya, kita, ya. Amin, amin. Udah nikah? Udah. Suaminya mana? Ada? Oh, semoga nanti segera masuk KUA. Ya, dapat suami yang soleh. Siapa tahu dapat orang gang eretan. Nah, ya kan? Baik. Ya udah, Bu, gitu aja dah. Ya, mau nanya. Ya, kenapa akekah? Hah? Enggak, itu kurban namanya. Enggak ada. Akekah tuh namanya akekah dimasak, Bu. Hanya, Akikah itu dimasak. iya wajibnya dimasak. Tapi kalau yang begitu gimana tuh, Bib? Ya enggak dikatakan akikah kalau begitu. Akikah itu disembelih, dimasak, dibagikan. Oh gitu. Dimakan sendiri, dibagikan. Itu akikah. Kalau kurban tidak boleh dimasak. Kecuali Dibagikan mentah. ya, kecuali kurban itu sudah di apa namanya tamlik terlebih dahulu, ini punya kamu, kemudian orang yang sudah menerima dia bilang saya nggak punya uang buat masak, silakan kamu masakin baru boleh, ya itu baru boleh. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Meskipun ya ada beberapa pendapat boleh membagikan kurban dengan dalam bentuk sarden, ya itu kalau jauh ya, ya itu inilah fikih biasa. Bu, udah belum? Belum, udah ya? Seret seret, ya, ah, eh, iya, udahlah. Moga-moga ibu pada sehat, ya, bapak-bapak juga pada sehat. Yang sakit disembuhkan. Kalau ada keluarga kita, saudara kita, sahabat kita di sini yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan. Dia dijadikan bisa berjalan lagi, dijadikan bisa beraktivitas lagi, dijadikan bisa kuat lagi, dijadikan keluarga besar, rumah sakit, masjid, Syari Asih semua, guru-gurunya, marbotnya, DKM-nya semua yang ngaji di sini kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dihapuskan semua dosanya, dihapuskan semua maksiatnya, diberikan pahala yang banyak dan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Amin amin ya mujib sa'irin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Ibu. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu. Banyak. Makasih.